apa namanya hal-hal terkait dengan kehidupan kita juga menjadi lebih baik. Saya tidak membuka pertanyaan dulu teman-teman ya. Nanti pertanyaan saya buka setelah saya selesai kuliah atau nanti setelah saya selesai untuk menerangkan soal ujiannya. Nanti pada saat saya menerangkan ujiannya, nanti silakan teman-teman juga bertanya. Apabila ada hal-hal yang teman-teman belum paham terkait dengan ujiannya itu maksudnya seperti apa sih? Gitu ya. Oke teman-teman, saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini materi saya yang terakhir teman-teman ya, terkait dengan ASR, Assessment Self Ratio. Saya kemarin memberikan 3 materi kuliah terkait ASR, terkait dengan ini, apa namanya, PPT-nya, kemudian terkait dengan bahan kuliah dari bukunya Pak Budi Harjanto, terus kemudian yang terakhir terkait dengan paper quality rating untuk penilaian massal. Itu ya, terkait itu bisa kalian gunakan untuk mengerjakan ujian atau tugasnya. Nanti saya kasih tahu. Nah, ASR ini apa sih ASR ini? ASR ini merupakan perbandingan antara nilai penetapan assessment value dengan nilai pasar. Nilai penetapan itu yang mana? Nah, nilai penetapan itu adalah nilai yang kalian bikin. NIR atau ZNT yang kalian bikin, yang ada nilainya itu adalah nilai penetapan. Nilai yang kalian bikin, penilaian massal yang kalian bikin dalam satu zona nilai tanah itu, kalau untuk PBB2 akan digunakan untuk membuat NJOP. Jadi NIR itu nanti dikonversi ke dalam NJOP untuk mendapatkan nilai NJOP. Terus kemudian dibandingkan dengan nilai pasar. Jadi misalnya zona AA di situ ada 3 nilai, ada 3 data transaksi dibandingkan dengan nilai pasar yang ada di situ data 1, data 2, data 3. Zona AB misalnya nilainya 1.500.000, di situ ada 2 data transaksi ya dibandingkan data 4, data 5. Zona AC misalnya harganya 800.000, adanya satu data transaksi, misalnya 1 juta rupiah data transaksi dibandingkan. Nah, itu perbandingan antara nilai hasil penetapan tadi, NIR, dengan nilai pasar, hasil sampel yang kalian bikin, itu namanya assessment sales ratio. Nah, fungsi ASSR adalah untuk melakukan monitoring terhadap performance assessment, kualitas nilai, dan tingkat penyebaran variasi terhadap tingkat variasi tertentu. Jadi untuk melihat kualitas nilainya. Terus kemudian untuk indikasi kebutuhan general assessment antar wilayah atau jenis properti. Terus yang ketiga, sebagai dasar melakukan revaluasi. Terus yang keempat, untuk menghitung gap potensi pajak. Jadi gini, antara nilai NIR sebagai hasil penetapan NJOP dengan nilai pasar itu dibandingkan. Misalnya NIR-nya 800.000, nilai pasarnya 1 juta. Kemudian NIR-nya berapa? 700.000, nilai pasarnya 900.000. Dari sekian bisa diketahui bahwasannya kita menerapkan nilai pasar itu berapa sih terhadap NIR itu. NIR itu diterapkan berapa persen sih terhadap nilai pasar. Nah, dari situ kita bisa melakukan revaluasi di tahun depan. Tahun depan nilainya akan naik lagi. Tapi kita juga punya potensi. Dari 100% baru diterapkan 80%, kita masih potensi 20% ditambah kenaikan dari nilai tanah tadi. Itu digunakan untuk menghitung gap potensi pajak tadi. Di tahun depan kita bisa menghitung gap potensi pajaknya itu berapa. Nah, itu namanya untuk melakukan revaluasi dan gap-nya. Dari sekian persen tadi, ASR cuma diterapkan 80%. Nah, dari penerapan tadi, kita juga tahu, kualitas kita berarti tidak bagus. Baru diterapkan setengahnya, belum diterapkan 100%. Nah, itu terkait dengan potensi atau kualitas data yang kita gunakan.
Nah, langkah dalam melakukan quality rating. Yang pertama adalah mengumpulkan data yang diuji. Teman-teman, dalam melakukan assessment sales ratio, mengumpulkan data yang diuji. Teman-teman, gitu ya, teman-teman mengumpulkan data yang diuji terkait dengan data transaksi, sampel dan NJOP PBB. Terkait dengan data sampel dan NJOP PBB. Jadi gini teman-teman, data yang harus dikumpulkan untuk membuat peta zona nilai tanah adalah 30 data yang ada di lokasi tersebut. Kalau tidak ada, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk uji statistiknya, ya, untuk uji statistiknya menggunakan data transaksi ini. Terus kemudian mencari nilai indikasi rata-rata. Mencari nilai indikasi rata-rata. Teman-teman melakukan NIR, mencari NIR. Salah satu mencari data pembanding. Terus kemudian melakukan pendekatan data pasar. Melakukan pendekatan data pasar, terus kemudian jika data transaksi beda tahun menyesuaikan data. Nah, dalam melakukan penilaian pendekatan data pasar, harus dilakukan penyesuaian atau dilakukan adjustment. Adjustment untuk data transaksi dilakukan dengan melihat jenis datanya. Kalau jenis datanya adalah data penawaran, berarti teman-teman harus mengurangkan dengan seberapa besar dia nanti akan laku di pasaran. Apabila data yang kalian dapatkan adalah data transaksi atau jual beli, maka tugas kalian adalah melakukan present value apabila data kalian berada di masa lampau, beda tahun atau misalnya beda bulan. Ya, di present value kan, dinilai kini kan, dibawa ke dalam kondisi yang sekarang. Nah, ini mencari nilai indikasi rata-rata. Teman-teman sudah bisa semuanya. Jadi kalau data untuk membuat peta ZNT yang menjadi tugas saya atau poin 1 dari soal, teman-teman bisa sampelnya kurang dari 30. Ya, poin 1 diperkenankan untuk mendapatkan poin dari 30. Nah, caranya gimana? Kalian bisa membuat data acuan atau membuat data dummy untuk mendapatkan tambahan 30 data tadi atau mendapatkan data sesuai minimal 3 data dalam satu zona nilai tanah. Ya. Terus kemudian apabila kalian tidak mendapatkan data transaksi dalam satu zona nilai tanah, kalian bisa membuat data pembanding, data acuan, atau kalian bisa membandingkan zona nilai tanah yang ada di daerah tersebut. Untuk mencari zona nilai tanah AD, kalian bisa membandingkan zona nilai tanah AA, AB, dan AC. Untuk mendapatkan nilai indikasi rata-rata. Ya, jadi banyak cara yang digunakan untuk mendapatkan nilai indikasi rata-rata tadi dalam satu zona nilai tanah. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini adalah nomor urut nomor datanya, terus kemudian objek penilaian, ya itu mungkin zona juga bisa, atau apalah gitu ya. Terus kemudian lokasi, oke. Terus ini adalah perbandingan antara NPOP. Kalau teman-teman adalah perbandingan adalah nama nilai transaksinya atau sampelnya di sini. Terus indikasi nilai pasar, indikasi nilai pasar, NIR-nya. Sorry. Ini adalah ini adalah data transaksinya. Indikasi nilai pasar itu data transaksinya. Ini NPOP ini adalah apa dari hasil NIR-nya. Nah, di sini NIR-nya 755. Sedangkan nilai pasarnya adalah 1.380.000. Berarti nilai pasar itu masih dipakai cuman setengahnya, 0,5 sekiannya.
Secara total, perbandingan antara nilai NJOP dengan nilai pasar itu hanya dipakai 0,416. Berarti kita masih punya potensi pajak, potensi NJOP itu sebesar 0,6 atau 0,584. Hampir 0,6. Di sini sudah tahu kualitas NJOP kita masih jelek. Karena gini, kualitas NJOP kita belum ada setengahnya dibanding dengan harga pasar atau nilai pasarnya. Baru 0,416. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi teman-teman. Teman-teman membuat histogram untuk membuat sebaran per frekuensinya. Dibuat dalam satuan juta. Dibuat dalam range tertentu untuk membuat histogram ini. Untuk membuat frekuensi data paling banyak ada di mana. Untuk melihat sebaran frekuensinya. Itu ya teman-teman ya. Terus nah, kemudian teman-teman juga membuat tendensi sentralnya. Antara NIR yang dibikin dengan indikasi nilai pasarnya ketemu ASR, kemudian dicari min, median, weighted min, kemudian rasio min dan median dan seterusnya. Teman-teman diperkenankan untuk menggunakan software tertentu. Mau pakai Excel boleh, mau pakai SPSS boleh, mau pakai software pengolah data lain untuk statistik yang lain juga boleh. Nggak ada masalah bagi saya. Terus kemudian, nah, membandingkan tendensi sentral. Apabila mean dan medianya 0,81, maka under assessment. Terus apabila min per weighted min-nya sekian, berarti regresif, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca di bukunya Pak Budi Harjanto. Gitu ya, terkait dengan perbandingan antara min dan median dan seterusnya, tendensi sentralnya. Nah, ini rumus apa COV untuk variasi dan COD-nya, disparitasnya. Itu ya. Nanti teman-teman bisa hitung menggunakan rumus. Nah, ini rumusnya secara sulitnya seperti ini, tapi kalau menggunakan software kan tidak perlu seperti ini. Nah, untuk menghitung ini apa namanya ASR-nya. Nah, terus kemudian ini kriterianya. Ya, apabila 0 sampai dengan sini daerahnya hidrogen lebih tua. 0 sampai dengan ini jenisnya speknya seperti ini. 0 sampai dengan ini. Apabila COV dan COD lebih dari 14%, tidak memiliki keseragaman rasio yang baku. Gitu ya. Terus kemudian lagi. Nah, kemudian uji ASR minimal kalian yang lakukan itu 2. Uji normalitas untuk melihat normalitasnya sampel dan regresivitas atau progresivitasnya. Kalau kalian uji lengkap juga akan lebih baik. Ya. Jadi ini yang harus kalian lakukan. Cukup 2, tapi kalau kalian mau menguji 4-nya juga bagus. Oke, untuk materinya yang ASR hanya cukup sekian. Saya akan membahas materi untuk terkait ujian. Gitu teman-teman ya. Nah, saya akan membahas materi terkait ujian. Nah, sorry, sebelum lanjut ke materi ujian ini dulu. Nah, sudah saya berikan ini bukunya Pak Budi Harjanto terkait dengan evaluasi terhadap hasil penilaian massal. Ya, ini definisi dari ASR di sini. Nah, kalian bisa baca sendiri di sini. Ya. Terus kemudian gunanya untuk apa? Kalian baca. Terus kemudian tahapan. Tahapan dalam melakukan proses ASR ini. Apa saja yang diukur? Distribusi, tendensi sentral, nilai median. Terus kemudian pada umumnya habis itu kalian menggunakan min rata ini untuk menghitung ini.
Jika rata lebih besar dari nilai tengah, maka memberikan indikasi over assessment. Ini under assessment. Jika rata lebih besar ini, maka kecenderungan progresivitas. Ini seperti ini. Ya, untuk pengukurannya. Nih. Terus kemudian, nah, apa yang dia maksud dengan COD? Ini koefisien penyebaran, coefficient of dispersion, ini coefficient of variation. Ini. Ya. Terus kemudian, nah, kalian melakukan evaluasi hasil ASR. Nah, minimal ini uji normalitas, minimal 1 ini, dan uji progresivitas dan regresivitas. Nih. Ya, untuk yang lain silahkan. Diuji dengan yang lain juga boleh, tapi minimal 2 itu untuk saya. Nah, itu dulu teman-teman. Oke ya, untuk materinya tidak terlalu banyak, kalian juga sudah mendapatkan dari statistik. Terus kemudian saya akan melanjutkan materi selanjutnya dengan membahas soal. Nah, ini teman-teman. Sudah bisa diterima soalnya ya? Sudah, Pak. Oke, sekarang gini, ujian. Teman-teman mendapatkan waktu 90 menit untuk melakukan ujian. Saya yakin dalam waktu 90 menit kalian tidak akan bisa mengerjakan soal ini. Ya, dalam waktu 90 menit kalian tidak akan bisa mengerjakan soal ini. Jadi, pada saat ujian, kalian harus tinggal mengumpulkan jawabannya. Oke ya, saya ingatkan lagi. Kalian harus mengumpulkan lembar jawaban ujian dalam format yang lengkap. Saya hanya akan menilai lembar jawaban yang saya peroleh dari BAAK untuk ujian UAS. Apabila kalian uploadnya nanti bermasalah, datanya korup dan lain sebagainya, kalian bukan berurusan dengan saya, tapi kalian harus ngurus ke BAAK atau ngurus ke Sekre. Bukan saya tidak mau membantu kalian, bukan. Karena saya yang kena kode etik, karena di kode etik dosen tidak diperkenankan untuk menerima lembar jawaban langsung dari mahasiswa. Jadi saya wanti-wanti ke kalian, tolong uploadnya yang lengkap. Tolong, kalau ada yang mau di-scan atau mau di PDF-kan, PDF-nya yang lengkap. Terus yang kedua, ukuran PDF. Karena ini kalian akan mengupload, mungkin akan berlembar-lembar laporan, atau lebih tentunya pasti lebih dari 1 lembar PDF. Mungkin ada image dan lain sebagainya. Mengakibatkan ukuran PDF kalian akan besar. Ingat, kalian hanya bisa ngupload ukurannya berapa. Diingat-ingat itu. Ya, kalau ukuran PDF-nya besar, bisa kalian resize. Bisa kalian kecilkan ukuran PDF-nya. Ukuran filenya bisa dikecilkan. Banyak software untuk mengecilkan ukuran PDF. Kalau tidak pakai software, saya biasanya pakai I Love PDF. Ya, secara online. Kalian bisa juga pakai I Love PDF untuk membuat resize, mengecilkan ukuran, mengkompres ukuran PDF supaya kecil. Fungsinya apa? Fungsinya supaya kalian upload-nya cepat dan datanya tidak korup. Setelah kalian resize, kalian buka lagi. Siapa tahu nanti hasilnya jadi jelek. Harus di-resize. Itu teman-teman. Terus, terkait dengan ujian, kalian harus menyiapkan
mungkin komputer atau laptop yang memadai untuk upload datanya. Yang kedua, jaringan internet yang bagus. Ya, yang kira-kira bisa secepatnya melakukan upload data. Gitu ya. Kalau misalnya jaringan di tempat kalian jelek, ya kalian pergi sebentar mencari WiFi gratis yang cepat atau nyari tempat yang cepat untuk upload ujian. Ya, untuk upload doang supaya kalian cepat nguploadnya. Jadi kalian seharusnya sudah punya barangnya pada saat ujian, terus kalian tinggal upload. Karena dalam waktu 90 menit sudah tidak mungkin lagi kalian untuk membuat ujiannya. Oke, bisa dipahami ya? Jadi saya hanya akan menilai dari lembar ujian, lembar jawaban ujian yang disampaikan oleh BAAK kepada saya. Ya, saya hanya menerima lembar ujian jawaban dari kalian setelah saya minta izin dulu dari BAAK atau mendapat izin dari sekre atau BAAK. Jadi untuk uploadnya teman-teman harus hati-hati. Ya, jangan sampai kalian salah upload ataupun yang lain untuk ujian. Ya, diusahakan bisa dengan baik. Nah, terus kemudian sekarang saya mulai membahas ujiannya. Boleh membuka buku, catatan, dan sejenisnya. Oke, sudah ya. Jawaban diketik dengan aplikasi pengolah data dengan kertas ukuran A4. Diperbolehkan menggunakan aplikasi pengolah data. Kalian boleh membuat SPSS dan lain sebagainya. Jawaban disajikan sejelas dan selengkap mungkin. Oke. Jawaban dikumpulkan dalam format PDF melalui link atau media yang telah ditentukan. Ada link untuk mengumpulkan jawaban dari BAAK. Akan diberikan hukuman disiplin berat atau diberhentikan apabila terbukti bekerja sama atau dengan pihak lain, mahasiswa atau pihak lain. Untuk teman-teman yang pernah menjadi mahasiswa saya waktu penilaian properti residensial, saya akan memberikan kalian nilai yang maksimal kalau kalian juga mengerjakan dengan maksimal. Saya akan memberikan nilai kalian minimal kalau kalian juga mengerjakan dengan minimal. Jadi kerjakanlah dengan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Ya, jangan dikerjakan biasa-biasa saja. Jangan hanya dikerjakan, tapi kerjakanlah dengan maksimal dan optimal sebaik-baiknya. Saya juga tahu kerja keras kalian. Kalian juga sudah bekerja keras untuk mencari data transaksi, tahu saya. Pada awal saya bekerja di pajak, saya ditempatkan di KPPBB Jakarta Pusat. Ini kerjaan saya, mencari data transaksi dan membuat zona nilai tanah setiap tahun ini menjadi pekerjaan saya. Saya mencari data transaksi, membuat peta ZNT, membuat NIR, teman-teman. Jadi kalau tidak menemukan data transaksi atau sudah muter-muter mencari data transaksi, saya tahu rasanya. Ya, jadi saya juga akan menghargai kerja keras kalian. Ya, jadi saya juga akan menghargai kerja kalian sekalian. Cuman kalau kalian bisa menghasilkan laporan yang sebaik-baiknya, seoptimal mungkin, maka nilai kalian juga akan lebih optimal dibanding kalian yang tidak mengerjakan laporan dengan lebih optimal. Itu teman-teman ya. Jadi kalau dikerjakan dengan maksimal dan optimal, maka nilainya akan lebih bagus lagi. Ya, apalagi nilai ini juga pekerjaan ujian ini juga tidak dikerjakan dengan close book. Tapi kan bisa kalian melihat open book dan bisa melihat apapun gitu ya. Jadi harapan saya kalian bisa mengerjakan pekerjaan atau mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian selanjutnya
mengumpulkan 30 data transaksi di kelurahan saudara tinggal. Kalian mengumpulkan 30 data transaksi di kelurahan saudara tinggal. Sebetulnya tidak perlu di kelurahan saudara tinggal. Yang penting kalian membuat 30 data transaksi di kelurahan yang kalian jadikan tugas. Kalau yang sudah tinggal di stan, boleh menggunakan kelurahan Jurangmangu. Tapi kalau kelurahan atau desa kalian tidak ideal untuk dibuat zona nilai tanah, kalian boleh membuat di kelurahan yang atau desa yang lain, boleh. Tidak ada masalah dengan saya. Gitu ya, walaupun bunyinya di kelurahan saudara tinggal. Boleh kalian membuat ZNT di tempat di mana kalian bikin. Yang penting kalian membuat dalam satu kelurahan utuh atau desa utuh. Dalam hal tidak ditemukan 30 data transaksi, dapat mengumpulkan data dari kelurahan sekitarnya dalam lingkungan kecamatan yang sama. Ini ada klausula kalau tidak ditemukan 30 data transaksi, kalian boleh mencari di tetangga desa sebelah. Di dalam kecamatan yang sama, diperkenankan. Tapi data itu tidak dibuat untuk membuat data ZNT, tapi dibuat untuk untuk uji statistik. Oke? Selanjutnya, kumpulkan data dengan variabel sebagaimana dimaksud pada tabel berikut dalam format Excel. Kalian harus membuat data itu dalam format Excel seperti ini. Kan tinggal dimasukkan ke sini. Tapi untuk tugas yang harus kalian kumpulkan besok, di tanggal 28, kalian boleh menggunakan formulir 1. Tapi kalau yang tugas dari Dusko ini harus kalian bikin seperti ini. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi ada perbedaan sedikit antara tugas saya dan Dusko, karena Dusko mintanya data ini. Data ini kemungkinan besar akan digunakan sebagai bank data nilai pasar properti yang ada di PKN STAN sepertinya. Untuk mengembangkan BDNPP di PKN STAN. Diserahkan kepada PKN STAN untuk membuat bank data nilai pasar properti. Makanya dibuat kodenya seperti ini. Kalian bisa isi di sini, di form Excel-nya. Kan nomor data tinggal ini kan, nah tinggal buat ini. Kalian isi. Kalau yang tidak ada bangunannya ya berarti diisi kosong-kosong atau 00 aja. Nah, gitu ya. Oke, saya balik lagi. Terus kumpulkan data dan kertas kerja pada tautan ini. Kalian mengumpulkan ini maksimal pada saat ujian. Di TINI ini pada saat ujian. Yang dikumpulkan apa? Yang dikumpulkan data ini dan kalian bisa mengumpulkan kertas kerjanya. Kalian boleh menggunakan form 1, form 2, form 3 yang sudah saya berikan untuk dikumpulkan di sini. Misalnya sheet 1 isinya ini. TINI URL ini. Terus sheet 2-nya misalnya data form 1. Sheet 3-nya misalnya form 2, form 3, dan seterusnya boleh dikumpulkan di sini. Dalam format Excel. Maksimal pengumpulannya adalah pada saat ujian. Dikumpulkan di sini. Ya, bisa kalian kumpulkan di sini. Terus kemudian selanjutnya, sebelum menggunakan data, lakukan penyesuaian data atau jenis data. Dalam hal data bukan data transaksi, dan penyesuaian waktu penilaian adalah tahun 2022. Kalau data penawaran, berarti kalian harus mencari barang itu lakunya berapa. Jenis datanya kalian sesuaikan. Kalau kalian dapatnya data transaksi jual beli, kalian harus menyesuaikan terhadap waktunya. Kesepakatan kita, waktu penilaian adalah atau tanggal penilaiannya pada tanggal 1 Januari 2022. Karena untuk penetapan pajak PBB P2. Nah, kemudian pengerjaan soalnya dikumpulkan pada tautan yang telah disediakan oleh BAAK.
Oke, instruksinya sudah bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Oke, Bisa, Pak. saya selanjut ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Lakukan prosedur analisis ZN-tenir atas kelurahan di tempat kamu tinggal, bobotnya 35%. Oke ya, di tempat kamu tinggal ini sementara dalam tanda kutip kita abaikan. Yang penting kalian membuat satu kelurahan atau satu desa utuh. Kalau tempatnya sesuai dengan kalian tinggal, baik. Kalau misalnya kalian sudah distan membuat di Jurang Mangu, bagus. Kalau misalnya kalian tidak ikut orang tua, ikut kakak kalian, kalian bisa mengikuti di tempat kakak kalian tinggal. Atau misalnya kalian tinggal di tempat yang lain, silahkan dibuat. Disesuaikan dengan kemudahan kalian dalam mencari data. Terus, kalian berdasarkan form 2 kan sudah mengkonversi nilai tanah menjadi per meter persegi. Kalau misalnya data yang kalian kumpulkan ada bangunannya, maka kalian harus mencari nilai bangunannya. Cara mencari nilai bangunannya pakai apa? Kalian diperkenankan menggunakan aplikasi macam-macam ini. Satuan harga barang atau jasa, boleh. Jadi ini menggunakan pengadaan barang dan jasa yang ada di kabupaten atau kota, silahkan, boleh. Menggunakan DBKB, daftar biaya komponen bangunan punyanya DJP, boleh. Pakai DBKB massal, kalau punya, gitu ya. Pakai DBKB individual yang pernah saya berikan, terus kemudian diupdate nilai komponen-komponen pendukungnya atau nilai materialnya, boleh. Pakai DKPB, boleh. Pakai perhitungan yang lain, boleh. Tapi harus ada kertas kerjanya. Pertanyaannya selanjutnya, kalau kalian melakukan wawancara terhadap tukang, borongan, dan lain sebagainya, kalian harus juga melampirkan kertas kerja. Bukan berupa wawancaranya, tapi tukang tersebut kan dalam mencari nilai bangunan juga pasti ada caranya. Dalam penilaian pendekatan biaya untuk mencari new reproduction cost atau new nilai pengganti gitu ya, untuk mencari nilai pengganti atau nilai produksi baru, pembuatan bangunan baru, itu ada beberapa cara. Misalnya metode meter persegi, metode survei kuantitas, metode unit terpasang, metode indeks atau metode yang lain. Nah, pasti tukang tadi menggunakan metode tertentu. Metode itulah yang kalian gunakan untuk mendapatkan nilai bangunannya. Sesuai dengan soal ini, kalian harus melampirkan kertas kerjanya. Clear? Ya, pakai cara perhitungan apapun untuk mendapatkan nilai bangunan diperkenankan. Tapi kalian harus mengampirkan kertas kerjanya. Kemudian yang kedua, yang B, kalian melakukan plotting terhadap sebaran data yang kalian gunakan. Jadi, data 30 tadi yang kalian dapatkan, itu diplot pada peta. Termasuk data acuan atau data dummy yang kalian bikin. Sebaiknya dibedakan data dummy dan data acuan, data dummy dan data realnya. Yang mungkin simbolnya berbeda atau warnanya berbeda. Kalau data real misalnya warna kuning, data dummy misalnya warna biru, silahkan. Ada klausulanya di sini. Ya, ada klausulanya di sini. Ada klausulanya di sini. Ini. Gunakan hanya data kelurahan tempat tinggal. Jadi data yang diplotting ke dalam peta sebaran ini hanya data yang berada di kelurahan yang kalian bikin ZNT-NIR-nya.
Ya, hanya yang kalian bikin ZNT NIR-nya. Kemudian selanjutnya, kalian membuat peta konsep ZNT. Kalau kemarin saya memperbolehkan membuat ini dalam satu peta, tapi ternyata Dosko mensyaratkan kalian harus membuat dua peta yang berbeda. Peta plotting sendiri, peta konsep ZNT sendiri. Jadi tugasnya juga bisa menyesuaikan tugas yang di sini. Terus kemudian kalian membuat data acuan ini. Kalian membuat formulir 2D apa ya, 2B atau apa. Pokoknya yang ada formulir untuk membuat data acuan. Kalau memang kalian kekurangan data dalam satu zona nilai tanah. Nih, diperkenankan untuk membuat data acuan. Terus kemudian kalian melakukan analisis ZNT NIR. Nah, di sini kalian menggunakan formulir 3 dan formulir rekapitulasi. Setelah ketemu 3 data, kalian dapatkan satu NIR. Kalian bisa membandingkan antar zona nilai tanah juga di sini, di E ini. Terus kemudian di E ini diakhiri dengan AA NJOP-nya NIR-nya sekian, AB NIR-nya sekian, AC NIR-nya sekian, AD NIR-nya sekian, dan seterusnya. Itu ada di poin E. Di poin F, sebetulnya ini sudah masuk dalam ASR, tapi Dosko menghendaki kalian harus bikin. Ada analisis ZNT-nya. Misalnya ada 25 sampel, terus kalian bandingkan dengan data pasarnya. 1, 2, 3, kalian bandingkan dengan zona nilai AA, karena ada di zona nilai AA. 4, 5 di zona nilai AB. 6, 7, 7, 8 di zona nilai AC, dan seterusnya kalian bandingkan. Kalian bikin urean sedikit. Bisa dipahami? Saya kurang paham Pak yang poin F. Kalian membandingkan antara data transaksi dengan ZNT yang sudah bikin. Misalnya tadi, data transaksi 1, 2, 3 itu ada di zona AA. Data transaksi 1, 2, 3 itu ada harganya 1 juta. Ada 1.225.000. Ada 1.250.000. Terus tabel yang satu di sini zona AA itu kalian bikin 800. 800, 800. Terus kemudian di bawah di data nomor 3 dan seterusnya, seolah-olah kalian membuat ini. Nih, membuat ini. Nah, kalian membuat ini. Nah, sorry. Nah, kalian membuat ini. Jadi ini data transaksi 1, 2, 3, itu nilai pasarnya berapa, NIR-nya berapa. Kalau 1, 2, 3 ini masuk NIR AA, ya berarti di sini diisi NIR AA. Data 4, 5 masuk NIR AB, di sini ya diisi NIR AB-nya berapa, terus ini data transaksinya berapa. Terus kalian di bawahnya dibikin ulasan singkat. Ketemunya berapa persen di sini, ini dibikin ulasan singkat, urean singkat. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Oke, terus tugas kalian dari saya itu hanya sampai poin E. Tugas kalian dari saya harus dikumpulkan besok. Ya, saya batasi kalian ngumpulkannya jam 5 sore atau sampai jam 24. 24 Pak. Oke ya, sampai jam 24. Kalau kelas sebelah 507 dia akan menggunakan Google Drive. Nanti PJ membuat linknya, nanti di-share ke saya, masing-masing mahasiswa
bisa dibuat namanya masing-masing untuk upload datanya. Upload data di Google Drive tersebut sesuai nama masing-masing mahasiswa, paling lambat besok jam 24.00. Lewat dari itu, maka nilainya juga akan saya sesuaikan. Oke, teman-teman. Terkait dengan soal dan tugas, untuk soal nomor 1 ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, soal nomor 1 dulu ya. Jangan sampai ke nomor 2 dan 3 dulu. Oke. Siapa? Saya, Oke, Pak. Fadil. Yang terkait poin F, Pak, itu kan ada disuruh membandingkan. Berarti untuk salah satu zona gitu, kalau nggak punya nilai tanah sama sekali, berarti nggak usah dibandingkan ya, Pak? Iya, Yang ada aja gitu. betul. Ya, Yang ada saja yang dibandingkan. Kalau kamu ada zona yang tidak ada nilai transaksinya, berarti kamu tidak bisa membandingkan antara NJOP atau NIR yang kamu bikin dengan data transaksinya. Bisa dipahami, Fadil? bisa, Pak. Terima kasih. Oke, silakan untuk teman-teman yang lain terkait soal nomor 1 dan tugas. Izin bertanya, Pak. Oke, Iqbal dulu. Silakan, Iqbal. Vanessa aja dulu, Pak. Oke, Vanessa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tadi kan, Pak, berarti kita disuruh bikin 2 peta ya, Pak? Peta imajiner sama peta ZNT ya, Pak ya? Tiga, Vanessa. Yang pertama, peta taburan datanya. Peta taburan. Jadi di dalam peta desa, sebetulnya lebih juga nggak apa-apa. Lebih itu maksudnya gini. Kalian cantumkan dulu peta desa kalian. Terus kemudian kalian lakukan ini plotting yang B. Plotting itu berarti data real transaksi yang ada di dalam kelurahan kalian taruh di situ. Data 1, data 2, data 3, data 4, dan seterusnya. Kalian taruh di situ. Terus kemudian, kalau memungkinkan, dari D ini, data D, data dummy, itu juga kalian taruh di situ. Tapi bisa dibedakan. Kalau tadi misalnya datanya warnanya hijau, kalau ini misalnya warnanya kuning. Atau kalian, kalau tadi datanya misalnya bentuknya bintang, kalau ini datanya bentuknya kotak, silahkan. Itu peta yang kedua. Yang ketiga, kalian bikin peta konsep ZNT-nya. Oke, kalian bikin peta konsep ZNT-nya. Nah, peta konsep ini adalah baru peta konsep. Terus kemudian yang terakhir, kalian bikin peta ZNT yang sesuai dengan nilainya. Peta ZNT itu ada nilai di atasnya, misalnya 300, di bawahnya AA. 500 garis bawah AB, dan seterusnya. Itu peta ZNT yang benar. Tapi kalau peta konsep ZNT ini, kalian hanya baru membagi-bagi daerah ke dalam ZNT. Oh, ZNT AA itu calonnya ada di sini. ZNT AB calonnya ada di sini. ZNT AC calonnya ada di sini, tanpa kalian belum tahu nilainya itu berapa. Karena kalian belum melakukan analisis data. Jadi hanya sebentar kalian itu baru sebatas, oh kira-kira kalau yang di luar sama yang di dalam itu nilainya beda. Di pinggir jalan sama yang di dalam gang itu nilainya beda. Maka saya bikin konsep ZNT-nya seperti ini. Nah, itu namanya peta konsep ZNT, Pak Vanessa. Oke, izin bisa bertanya dipahami? lagi, Pak. Oke, ya, silakan. Berarti Pak, izin mengonfirmasi, berarti kita bikin 3 peta. Peta pertama itu peta taburan data transaksi kita. Kedua baru konsep yang untuk membagi sesuai dengan daerah, dengan acuan juga. Dan yang ketiga itu peta jadi ZNT-nya ya, Pak ya? Ya, minimal itu. Ya, tapi peta kelurahan utuhnya juga kalian lampirkan. Yang masih utuh artinya dalam tidak ada apa-apanya. Berarti nanti total peta yang dikumpul ada 4 ya, Pak? Minimal 4 ya, minimal 4. Ya, jadi peta kelurahan utuh untuk melihat kondisi jalanmu seperti apa, ininya kondisi seperti apa. Nah, itu di peta utuh, tidak ada apa-apanya.
peta desa lah, peta kelurahan atau peta desa. Kalian kumpulkan. Terus baru kali peta desa yang dikasih data. Terus baru peta desa yang dikasih konsep ZNT. Yang terakhir peta desa yang sudah jadi ZNT-nya. Masih ada lagi, Vanessa? Mohon maaf Pak, saya masih bingung. Saya mungkin nanya dulu lagi Pak. Kebetulan Pak saya sudah buat nih Pak untuk konsep peta ZNT-nya, tapi konsep peta ZNT saya itu digabungkan sama peta taburan data Pak. Itu apakah tidak apa-apa? Jadi dua peta yang tadi harusnya dua peta, jadi satu peta saya gabungkan Pak. Terus yang kedua juga, apakah peta imajiner ini harus sebagus peta ZNT nggak Pak? Maksudnya kayak, soalnya saya membuat itu kayak cuma nge-screenshot, terus cuma kayak di titik-titikin saja Pak, nggak sebagus peta ZNT yang pakai My Maps. Oke. Sesuai dengan ketentuan ujian, Vanessa, itu kalian harus membuat ya sesuai ujian tadi, Vanessa. Kalau ini nggak bisa ditawar, karena di ujian harus seperti ini. Plotting pada peta kelurahan. Buat peta konsep ZNT. Mau nggak mau, Vanessa harus membuat ini, A, B, dan C. Jadi peta tadi, ZNT yang sudah jadi tadi, itu harus dibedakan. Vanessa kan menggabungkan B dengan peta yang jadi di E ya. Hasil peta ZNT, B dan E Vanessa gabungkan. Itu harus dipisah. B sendiri, E sendiri. Peta ZNT tidak ada plotting tebaran data. Terus pertanyaan tadi, konsep peta ZNT-nya, oke, konsep peta ZNT nggak perlu sebagus peta ZNT-nya nggak apa-apa. Namanya peta konsep ZNT ini bisa berbeda dengan peta ZNT. Karena ini baru peta konsep. Kita baru mereka-reka ZNT-nya itu ada di mana. Setelah kita mendapatkan data transaksi, kita analisis, baru jadi peta ZNT. Ya, karena berdasarkan rekaan kita, reka-reka kita, konsep kita bisa jadi berubah setelah kita mendapatkan data transaksi. Seperti itu penjelasan saya, Vanessa. Baik Pak, dapat dimengerti Pak. Terima kasih. Bisa ya? Oke. Oke. Teman-teman yang lain, silakan. Izin bertanya, Pak. Bertanya lagi, Pak. Hoki dulu. Fadil udah tadi, hoki dulu. Izin bertanya terkait teknis penamaan itu, Pak. Penamaan ZNT, apakah nir sama kode ZNT-nya itu harus atas bawah atau boleh samping kanan kiri, Pak? Sesuai ketentuan atas bawah, Hoki. Jadi 1.500 ditulis 1.500.000 kan 1.500 garis bawahnya AA. 2 juta jadi 2.000 garis bawahnya AB. Dan seterusnya, dan itu mengikuti tadi apa namanya spiral yang muter-muter tadi, mengular tadi. AA, AB, AC terus muter-muter tadi. Ketentuannya seperti itu, Hoki. Baik, Pak. Dan itu Pak apakah harus dibulatkan, Pak? Kalau misalnya dia 1.502 berapa gitu sampai digit terakhir itu apakah dibulatkan atau tidak, Pak? Tidak ada pembulatan, Hoki. Baik, Pak. Kalau di DJP tidak ada pembulatan. Baik, Pak. 1523. Tidak ada nilai pembulatan. Nanti pembulatannya itu di NJOP. Kalau BBP 2 gitu, pembulatannya itu di NJOP. Dari ring sekian sampai sekian ketemu NJOP sekian, nah disitulah nanti pembulatannya itu di NJOP. BBP 2. Bisa dipahami, Hoki? Izin bertanya lagi, Pak, terkait yang ribuan tadi, Pak. Kalau misalnya tadi Bapak bilang kan kalau 1 juta ditulis 1.000 ya, Pak. Apakah boleh 1 juta itu ditulis 1 juta di nirnya, Pak? Karena kan ada yang ratusan ribu gitu, Pak. Ada yang 500.000 contohnya. 500.000 6 sampai. Iya, itu memang ketentuannya ribuan. Berarti kalau 500, ada 500.000 ya 500 tok. Maksudnya 500.000 123 gitu misalnya, Pak, ada belakangnya gitu, Pak. Oh enggak, itu kalau seperti itu ya 500.000 123 ya 500.000 tok. Pembulatannya seperti itu. Oh, baik, Pak. Baik, Ya, Pak. pembulatannya seperti itu. Artinya kalau di dalam penulisan ya, tapi kalau misalnya tidak, misalnya 52300 ya 523. Tapi kalau 500.000 misalnya 613 misalnya 500.000
613 ya 501 misalnya gitu. Tetap dibulatkan, tapi maksud saya kalau nilainya tadi seperti yang disebutkan Nugi tidak dipotong dalam ribuan, tidak ada apa, bisa tidak dibulatkan ya tidak dibulatkan. Baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Siapa tadi? Fadil? Izin bertanya Pak. Oke, Fadil. Saya menyambung pertanyaan Eca tadi Pak Vanessa. Nah, Oke. kalau misalkan peta yang imajiner sama peta yang udah jadi itu sama gimana ya Pak? Misalkan zonanya garis-garisnya sama, kayak nggak ada perubahan gitu Pak? Nggak ada masalah. Yang penting yang satu imajiner itu ya baru reka-rekaan kita. Yang satu memang hasil dari analisis data set and tender dari data transaksi, Fadil. Nggak ada masalah. Bisa dipahami, Fadil? Bisa Pak, izin bertanya lagi Pak. Oke. Terkait poin F yang tadi Pak. Nah, itu apakah data dummy juga ikut dimasukkan ke Enggak. bikin ISR? Itu data transaksi real saja. Karena data dummy itu kan buatanmu. Sudah subjektif. Jadi data dummy tidak dipakai untuk untuk membandingkan ASR-nya. Cukup dari data yang ada, data transaksi yang ada. Oke, Fadil? Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Oke, Iqbal terakhir. Pengumpulan tugas boleh Pak? Ya, silakan Iqbal. Tugasnya dikumpul besok jam 24 kan Pak? Iya. Apakah boleh Pak mundur 1 hari gitu? Soalnya kalau besok tuh kelas kami ada banyak, ada full kelasnya Pak. Plus di besok itu ada banyak kuis Pak. Apakah boleh mundur 1 hari Pak? Teman-teman merasa keberatan kalau besok dikumpulkan? Kalau bisa hari Sabtu Pak, kalau misalkan diperbolehkan. Kalau memang tidak diperbolehkan, ya kami apa yang Bapak tanda. Oke, kalau hari Sabtu kalian mengumpulkan tanggal berapa, jam berapa kira-kira? Kalau sama jam 24 Pak, bagaimana Pak? Hari Sabtu jam 24. Iya Pak. Gimana teman-teman? Mau mundur atau mau tetap? Mundur Pak. Setuju sama Iqbal Pak. Oke, sepakat ya? Oke, nggak apa-apa, mundur. Berarti kalian mengumpulkannya di Sabtu itu kapan sih? Tanggal 29. Tanggal 29, maksimal jam 24.00. Oke ya? Sepakat? Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak. Sepakat ya? Sepakat Ya, Pak. Sepakat Oke. Pak. Oke. Cukup ya? Saya lanjutkan ke soal nomor 2. Melakukan prosedur penilaian massa dengan metode alternatif atau seluruh data yang kamu miliki. Nah, ini kan berarti kalian menggunakan data transaksi 30. Kalian boleh menggunakan analisis regresi berganda dengan menentukan arah variabel pada setiap variabel yang digunakan berdasarkan teori atau penelitian terdahulu. Kalian harus mencari ini. Melakukan uji statistik, melakukan regresi, membaca hasil regresi, dan membandingkan antara hasil regresi dengan data pasar yang digunakan. Pilihan yang kedua, kalian melakukan analisis quality rating dengan menggunakan 4 atau 8 variabel, menentukan bobot yang dipilih, menentukan skor dari masing-masing variabel, membuat model quality rating, dan membandingkan hasil quality rating dengan data pasar. Bisa dipahami? Jadi gini, kalau saya pribadi, saya tidak menyarankan, ini pendapat saya akan membuat yang analisis quality rating. Kalian mau buat nomor A juga boleh, saya tidak akan melarang karena ketentuannya diperbolehkan. Tapi kalau saya pribadi, saya akan membuat analisis quality rating karena lebih mudah daripada yang A. Membuat 4 sampai dengan 8 bobot variabel. Kalian sudah saya berikan slide yang ada 8 variabel yang punya Pak Budi Harjanto. Kalian tinggal sesuaikan. Sama dengan punya Pak Budi Harjanto, penelitiannya Pak Budi Harjanto boleh.
kalian bedakan juga boleh. Yang penting ada 4 sampai dengan 8 variabel. Bobotnya juga sudah ada di Pak Budi Harjanto. Kalau di sini kalian harus ini berdasarkan teori atau penelitian terdahulu. Ya nggak apa-apa kalau kalian nemuin. Agak lebih ribet menurut saya kalau kalian buat A. Tapi kalau kalian mau buat, saya juga tidak melarang. Kalau dari sini udah ada semua. Skor juga ada. Regresi di sini juga lebih sederhana. Modelnya juga sudah ada. Kalian tinggal bikin. Fungsinya, dari 4 variabel yang kalian pilih itu, akan terbukti keempat variabel atau 8 variabel ini ikut menentukan atau berpengaruh terhadap nilai tanah yang kalian bikin. Kalau kalian mau nyari contekan, gampang. Ini sudah saya kasih contekannya. Nih. Ini. Ini ada papernya Pak Hartoyo. Bisa diterima ya papernya ini ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ini ada papernya Pak Hartoyo. Pak Hartoyo ini adalah dulu direktur saya waktu masih di DJP. Beliau sekarang sudah pensiun, sekarang beliau menjadi hakim pajak. Ini direktur ekstensifikasi dan penilaian. Beliau sekarang sudah pensiun, sudah menjadi hakim pajak. Kalau Pak Budi Harjanto, dulu waktu saya kuliah S2, waktu saya tugas belajar S2 di UGM, Pak Budi Harjanto adalah kepala seksi pendataan dan penilaian di KPPBB Sleman. Posisi beliau sekarang kepala kantor, kepala KPP di Kepanjen, di daerah Malang. Kalau enggak Batu ya Kepanjen, pokoknya di Malang. Beliau doktor dari UGM untuk penilaian. Beliau mengarang buku yang tadi konsep dasar penilaian properti dengan Bu Wahyu Hidayati itu, dan termasuk buku mengenai yang penilaian aplikasi untuk penilaian massa itu juga karangannya Pak Budi Harjanto. Nah, kenapa saya menyarankan kalian menggunakan quality rating? Karena di sini sudah ada semua, di bukunya Pak Budi Harjanto ada. Kalian juga bisa membaca paper ini, tinggal kalian ikutin aja. Lebih enak, lebih singkat. Kalian bikin, kalian buatnya. Kalau kalian nggak paham, di daftar pustaka coba kalian cari ini di papernya Pak Hartoyo ini. Gitu ya. Jadi kenapa saya menyarankan seperti itu, karena lebih mudah buat kalian. Tapi kalau kalian mau pakai yang regresi berganda juga tidak ada masalah, sepanjang kalian bisa melakukan analisis datanya. Oke, terkait dengan soal nomor 2, ada yang mau ditanyakan enggak? Silahkan, terkait dengan soal nomor 2. Tugasnya enggak sampai soal nomor 2. Tugasnya cuman bikin laporan, ada lampiran-lampirannya, terus kalian kumpulkan ke saya, sampai jadi peta ZNT. Terus tugas tadi dilengkapi dengan yang belum ada, jadi jawaban ujian. Nanti tinggal kalian beri nomor saja. Oh, peta ZNT itu dikasih nomor apa tadi? Peta ZNT, kalian kasih nomor 1E. Oh, plotting data kalian kasih nomor 1B di dalam tugas tadi. Oh, konsep peta kalian kasih nomor 1C, biar saya nyari tahu, oh kalian sudah mengerjakan nomor 1C, nomor 1B. Terus kalian sudah membuat formulir 2, formulir untuk membuat data acuan, kalian kasih nomor 1D. Terus kemudian formulir 1 sama kalian melakukan formulir 1, formulir 2, yang terus kemudian ada data bangunan, kalian kasih nomor 1A. Terus yang formulir 3, formulir rekapitulasi hasil ZNT, kalian kasih nomor 1E. Nah, tinggal kalian tambahkan 1F ini.
ditugas untuk bisa menjawab soal nomor 1. Dalam laporan tadi dikumpulkannya sih sekalian. Terus kalian tambahkan nomor 2 ini di lembar selanjutnya. Makanya saya bilang tadi, tugasnya dikumpulkan dalam PDF juga nggak apa-apa. Nanti dilengkapi dengan nomor 2 dan dilengkapi dengan nomor 3. Nomor 2-nya ini kalian lampirkan untuk menjawab soal ini di nomor 2. Oke, nomor 2, pertanyaan lagi enggak? Gampang ya? Sudah saya jelaskan ya? Minimal kan kalian tahu, maksud saya dengan saya jelaskan, kalian lebih terbuka dibanding kalian belum saya jelaskan. Alhamdulillah juga kuliahnya diundur daripada kita kuliah tanggal 25, malah saya tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar ke kalian. Pak, izin memastikan Pak. Silahkan, Aljeris. Berarti tugas yang dikumpul itu dalam bentuk PDF terus ada lampirannya Pak? Ya. Oke Pak. Terus satu lagi Pak. Berarti tugasnya sampai bagian 1E ya Pak? Ya, sampai dengan 1E, betul. Oke Pak, makasih Pak. Tapi jangan lupa Aljeris ya, kalian harus mengumpulkan form Excel-nya di link yang diberikan oleh soal lo ya. Ini lo ya, nih. Nih. Ini kan kalian harus bikin data dari sini. Jadi kecuali kalian bikin form 1, kalian juga harus bikin bank data nilai pasarnya dari sini. Terus form-form tadi dimasukkan dalam sheet-sheet yang berbeda, kalian masukkan ke sini. Excel-nya Aljeris, bisa dipahami Aljeris? Bisa Pak. Untuk tugas, apakah masih perlu dikumpulkan Excel-nya atau hanya laporan? Enggak usah, Excel-nya enggak usah kalau untuk tugas. Ya, kalau untuk ujian harus nih, karena sudah ada ketentuannya dari sini, terus kertas kerja Excel-nya dimasukkan ke sini. Oke. Masih adakah? Cukup? Silakan Anung. Yang ini terkait UAS Pak. Kan di UAS itu formulir yang kita gunakan tuh beda Pak. Yang ditugaskan formulir 1 aja, sedangkan yang di UAS kan dia pakai formulir yang lebih lengkap. Betul. Yang kayak di yang ini kan Pak. Betul. Tapi di situ nggak ada diminta foto kan Pak. Menurut Bapak ada. Nah, untuk nanti di UAS nanti di bagian laporannya, apakah kami melampirkan semua formulir, baik formulir 1 yang dari Bapak dan formulir yang dari lembaga atau dari formulir yang dari lembaga aja? Untuk yang dimasukkan kemana, Anung? Ke UAS, Pak. Ke UAS. Maksudnya UAS. Kalau UAS boleh kan tadi saya bilang, kalian pakai laporan, kalian lengkapi, dikumpulkan nggak apa-apa. Bisa dipahami, Anung? Oke. PDF yang kalian laporkan di hari Sabtu, kalian lengkapi, itu boleh. Bisa dipahami, Anung? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi, kalian kan harus bikin ini. Tapi kan kalian harus bikin Excel ini loh. Sebentar. Aduh, lemot saya. Saya lemot teman-teman ya, jaringan saya, jadi nggak bisa saya klik. Tapi kan kalian harus bikin Excel yang ada di ini. Oke teman-teman ya, maaf saya lemot, nggak bisa klik langsung keluar ya. Jadi kalian harus membuat Excel yang ada di sini. Bisa dipahami Anung? Bisa Pak, terima kasih Pak. Nah ini yang mau dibuat bank data pasar properti oleh STAN. Nah terkait dengan soal nomor 3 itu adalah kalian membuat ASR tadi, sajikan dalam satu tabel hasil ZNT-NIR dengan hasil regresi atau quality rating data transaksinya. Kalian melakukan analisis ASR dengan hasil quality rating tadi. Terus kemudian kalian membuat simpulan. Simpulan itu adalah analisis kalian terhadap data-datanya. Nah, minimal kalau untuk statistiknya, kalian bisa melakukan uji normalitas dan uji regresivitas dan progresivitas. Udah cukup itu.
Terus kemudian dari hasil itu kalian bikin simpulan di sini. Kalian bahas isinya apa. Tidak bikin laporan baru, tidak. Tapi kalian bikin tabel, ini kan dalam bentuk tabel, di bawah tabel kalian ada poin C ini. Melakukan hasil evaluasi terhadap ASR yang telah kalian bikin. Oke teman-teman, bisa dipahami untuk yang nomor 3? Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan nomor 3. Izin bertanya, Pak. Silahkan, Apakah izin masih ada lagi teman-teman. Sudah siap? Sudah diselesaikan semua? Datanya minimal 30 sudah didapat? Sudah ada data dari kelurahan atau dalam satu kecamatan? Udah, Pak. Oke ya, gampang ya. Oke, Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Yang tentang bank data pasar itu, Pak, yang terus dikumpulkan itu kan di situ kan ada variabel tentang jarak tuh ya, Pak, jarak ke pusat belanja dan sebagainya tuh. Itu bisa nggak kita estimasiin aja gitu, Pak? Oh, nggak apa-apa, Hoki. Estimasikan saja. Nggak apa-apa. Dan kalau misalnya ada variabel yang nggak tahu, apakah boleh nggak diisi, Pak? Kayak misalnya... Ya kan apa ya, Oke, air ya, apa namanya, sumur iya, atau Pak, air itu ya? kedalaman sumur ya, Pak. Kedalaman sumur atau air. Nah, itu silakan nggak usah diisi atau kosong aja. Kenyataannya kan kamu juga tidak melakukan survei sampai sejauh itu kan gitu kan? Apalagi kalau tanah kosong kan belum tentu ada sumurnya juga. Sawah kan nggak ada sumurnya juga. Oke ya. Termasuk gini teman-teman. Quality rating yang kemarin saya berikan, itu kan quality rating terkait dengan penelitian yang Pak Budi Harjanto lakukan. Penelitian dilakukan pada umumnya untuk daerah perumahan, sehingga ada lebar depan, ada bentuknya, dan lain sebagainya. Kalau kalian merasa itu tidak cocok dengan kondisi kalian, misalnya ada yang tinggal di desa, sehingga di sana banyak tanah pertanian, sawah, ladang, terus kemudian tanah-tanah pertanian yang tidak memerlukan lebar depan dan lain sebagainya, nah itu bisa disesuaikan teman-teman. Jadi variabel 8 itu bisa dikurangi atau bisa dibedakan lagi misalnya terkait dengan keluasannya atau terkait dengan mungkin ada variabel yang lain yang lebih sesuai. Silakan, tapi konsekuensinya adalah kalian juga harus membuat bobot yang sesuai untuk variabel-variabel tersebut. Itu ya teman-teman ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya. Oke teman-teman, saya absen dulu. Aljeris. Hadir, Pak. Oke. Anggitya. Hadir, Pak. Oke. Gilang. Hadir, Pak. Oke. Hogi. Hadir, Pak. Abdul Rozak. Muhammad Abdul Rozak. Sepertinya lagi kendala jaringan. Tadi udah join. Oke. Fahri. Hadir, Pak. Oke. Putih. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Kok nggak ada suaranya, Putih? Oh, maaf, Pak. Halo, apakah Ya, udah bisa diterima. Kemudian Tri Maharani. Hadir, Pak. Oke. Oke, teman-teman, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Teman-teman, ini kan kuliah kita terakhir. Kalau teman-teman masih ada hal yang mau ditanyakan, nanti teman-teman bisa menggunakan WA Group. Terus teman-teman, untuk WA Group, walaupun kita hari ini kuliah terakhir, saya minta tolong untuk WA Group jangan dibubarkan dulu. Nanti WA Group dibubarkan setelah saya selesai memberikan nilai. Atau setelah pengumuman nilai dari lembaga selesai, nanti silakan WA Group-nya dibubarkan. Karena saya akan memberikan informasi terkait dengan nilai dan lain sebagainya melalui WA Group. Gitu ya, karena kita
Artinya silaturahmi kita gitu ya, menggunakan Zoom kan terkait yang resmi, terkait dengan perkuliahan kan sudah tidak ada lagi. Karena ini merupakan kuliah kita yang terakhir. Jadi salah satunya dengan WA Group. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan, boleh lewat WA Group. Kalau misalnya kalian malu lewat WA Group, boleh japri ke saya. Cuman tadi kalau japri ke saya, kadang-kadang mungkin saya menjawabnya tidak saat itu juga. Mungkin hanya saya baca atau saya menjawabnya di lain waktu karena beberapa kesibukan saya. Itu teman-teman ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya berikan untuk hari ini. Semoga apa yang sudah kita lalui selama 14 kali pertemuan, teman-teman bisa diterima semuanya gitu ya. Semoga kita semuanya mendapatkan manfaat dari silaturahmi kita, dari diskusi kita, dan semoga teman-teman mendapatkan apa yang kalian cita-citakan dan kalian harapkan. Ya, kalau untuk nilai dengan saya, sepanjang kalian mengerjakan dengan maksimal dan optimal, insya Allah kalian akan mendapatkan nilai yang baik. Ya, apalagi untuk UAS ini tidak ada dalam tanda kutip salah dan betul gitu ya. Selama kalian melakukan penilaian sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diberikan. Saya juga tadi sudah akan menghargai pekerjaan kalian yang sudah melakukan atau mencari data-data pembandingnya. Gitu teman-teman ya. Jadi semoga apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan bisa terkabul semuanya. Gitu ya, bisa bekerja misalnya yang punya cita-cita bekerja di DJP bisa terkabul, yang bisa bekerja di DJKN bisa terkabul, atau mungkin teman-teman yang lebih senang bekerja di pemerintah daerah atau di unit yang lain juga bisa terkabul. Semuanya disikapi dengan sesuatu yang positif, teman-teman. Ya, kalau teman-teman masih di Kementerian Keuangan, biasanya nanti masih bertemu dengan saya kalau teman-teman melakukan pelatihan-pelatihan atau training terkait dengan penilaian. Kalau teman-teman masih menyukai bidang penilaian. Teman-teman DJP, teman-teman DJKN, kalau training biasanya di Pusdiklat KNPK, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan untuk materi-materi tematik terkait dengan penilaian, nanti ketemu lagi dengan saya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya berikan ke teman-teman. Sukses semuanya. Semoga ujian kalian sukses. Semoga cita-cita kalian juga sukses. Bisa tercapai semua cita-citanya. Itu teman-teman ada yang mau disampaikan atau ditanggapi? Silakan. Izin Pak.